Keluar bunuh, sia keluar bunuh. Tertuju mata yang banyak ke Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Ali, lebih ya Rasul. Baca rohnya Ali. Kok nampaknya bahaya? Ya Rasul, yang mereka cari itu sebenarnya ya Rasul adalah engkau ya Rasul, bukan kami. Jadi gimana ya Ali? Gini aja ya Rasul, engkau tidur di tempat aku tidur di tempat engkau. Ini hebatnya politik Ali bin Abi Thalib, anak muda, menyelamatkan orang banyak biar kita berkorban. Ali beda dengan politik zaman awak ini kok, menyelamatkan diri orang lain disiksa. Rasanya kalau pergi ke Masjid Ar-Rahmat ini tak menambah ilmu tapi mengulang-ulang. Ibaratkan air di dalam sungai dituangkan satu gelas. Dituangkan air satu gelas ke dalam sungai. Itu indah ado berubah seketik je dah. Tapi apa salahnya mengulang-ulang. Apalagi ni memperingati tahun baru Islam, Hijrah. Kalau kita malam ini mencubit ketek-ketek ajanya Bapak Ibu, mencubit ketek-ketek. Karena sejarahnya panjang. Rasulullah di Mekahnya berapa tahun lamanya, di Madinah berapa lamanya. Jadi kita ambil secuil kecil. Pertama Bapak Ibu, Rasulullah di Mekah itu dia ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Itu keinginan Rasul. Tapi sebahagian masyarakat yang berkuasa di Mekah waktu itu tidak mau diajak. Diajak mereka mengejek. Dirangkul mereka memukul. Susah. Didakik susah, dijauh susah. Maka Bapak dan Ibu, apapun dilakukan oleh baginda Rasul, sebahagian besar masyarakat Mekah di waktu itu adalah memblokir. Dia ambilnya mah izin namo Pak RW mulia mau togaknya. Ibu ambo cari amak-amak menengok ambo dah ikut je ni belakang. Entah ambo nak pendek, entah kursi nak rendah. Biarlah togak. Lain apa ambo? Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Rasulullah mengajak orang itu dengan penuh hikmah, bijak. Bijak itu beda mak dan ayah dengan orang mempunyai apa namanya bahasa awaknya kok kekuatan dan kepentingan. Rasul tidak punya kepentingan. Makanya bijak. Kalau bijak itu gimana Ustaz? Bijak itu tidak pernah merugikan, tetapi sama-sama menguntungkan. Itu yang dicari Rasul. Makanya orang bijak yang dibutuhkan oleh bangsa kita ini tidak dipandang pangkat, tidak dipandang jabatan, tidak dipandang kekayaan, tidak dipandang darah biru, raja kah mereka, rakyat jelata kah mereka. Orang bijak itu adalah mengambil keputusan yang menyenangkan. Yang sebelah kanan senang, yang sebelah kiri senang.
Kalau orang awak kebanyakan mengambil keputusan macam membalah bulu. Cik diinjak, cik di angket. Makanya di pengadilan-pengadilan yang menang senyumnya bukan main, yang kalah menangisnya dan tersiksanya luar biasa. Kenapa? Yang mengambil keputusan tidak bijak. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasul. Gimana caranya? Karena yang mau diajak itu semuanya orang baik-baik. Yang sudah masuk tuh juga orang baik-baik. Cuma kenapa Mekah waktu itu mak dan bapak tidak mau diajak, tidak mau dibawa, tidak mau duduk bersama? Jawabannya singkat saja, karena gengsi. Abu Lahab gengsi, Abu Jahil gengsi, Abu Sufyan di waktu itu gengsi. Malu bila Rasul menjadi imamnya, malu bila Rasul menjadi yang diikutkannya, malu. Makanya kadang-kadang di kampung awak dojo sebagian tu pak, ada kalau kainnya jadi imam dia tidak datang. Pak, oh pak, tidak jumai. Pak komenton, sianu khutbah kini pak, sianu khatib. Oh, dan kalau ini khatib, alun saya kuam boleh doi. Pak. Lalu saya kuam boleh ni. Inyo jangankan khatib, imam tak laku. Jangankan imam, muazzin tak bisa. Tapi inyo banyak meremehkan orang. Inilah waktu itu di Mekah. Jadi tidak bisa diajak. Maka Rasul berangkat solat ke masjid, diblokir. Duduk Rasulullah dekat Ka'bah, dilempari dengan kotoran onta. Dagang Rasulullah dilarang, tak boleh dagang, jualan siang hari tak boleh. Mau dagang boleh, tapi malam hari. Padahal malam banyak maling, banyak rampok, banyak penyamun. Itulah. Nah, itu kan sejarah singkat saya sampaikan. Kalau kita bawa untuk awak kekinian ini, apa untuk awak Ustaz? Kalau dibaca hijrah Rasul penuh perjuangan dan pengorbanan, itu natijanya Bapak dan Ibu adalah masalah keimanan. La tusyrik billahi syai'a. Jangan disyarikatkan Allah dengan sesuatu. Tetap Allah. Untuk awak kekini-kinian ko ama ayah, untuk awak bersama dalam memperingati tahun baru Islam ini, kuatkan iman awak. Kuatkan iman awak. Ambo tadi tanya-tanya sama Pak RW. Pak RW, iyo, musaji wak panca, alhamdulillah. Kuat perkembangannya, alhamdulillah. Iko swadaya ada masyarakat, alhamdulillah. Kemudian ambo tanya tarwi. Seko bara RW, 2 RW Ustaz. Sa RW bara, kalau kami ko lingkungan lebih kurang hampir ratui kakak Ustaz. Yang sabala senan lebih kurang 500 kakak Ustaz. Berarti jumlahnya 900 kakak Ustaz. Domam 50 kakak. Tinggal 850. 50 kakak agamanya Kristen, Hindu dan Buddha. Tinggal lagi 50 kakak inyo datang, mohon maaf datang bulan. Mara tinggal Okey, 50 kakak pula melahirkan. Mana tinggal Ada matui, 7 atui. Okey, 50 kakak pula pai keluar kota, keluar daerah. Mana tinggal 50 kakak damam-damam Selemo. Mana tinggal bila datang Allahu Akbar, Allah datang azan, cik saruma, surang saruma, 500 isinya Pak. 500 isinya. Maghrib 500,
Isya 500, subuh 500. Kalau sempat 2 orang satu rumah, yang 500 itu aja Pak kali 2, ibu datang. Tapi mana? Inilah mak dan bapak, tahun baru Islam ini tahun muhasabah. Hasabah yuhasibu hisaban. Ujungnya nanti fahuwa hasibuan. Ada hasibuan di sini enggak? Ada hasibuan. Itu orang Medan itu kan bangga dengan marganya. Betul itu Pak, bangga dengan marganya. Walaupun Singa Mangaraja itu lambangnya hanya ladiang pesawatnya parang kok, tapi bangga dengan begitu Pak. Ada Nasution, ada Harahap, ada tadi hasibuan. Hasibuan itu asal katanya hasabah yuhasibu hisaban. Ujungnya nanti fahuwa hasibuan. Nah, jadi muhasabah tahun baru Islam ini saya mau jadi apa? Itu bukan orang jadi apa, saya jadi apa? Akankah keimanan saya bertambah atau tidak? Atau datar saja? Atau tambah menurun? Iman mak dan ayah tidak tampak ayah. Kayak apa iman itu Ustaz? Cantik, jelek, buruk, harum, bau, tidak nampak. Bu, ibu-ibu di belakang saya tanya, pernah ibu nampak sombong? Kayak apa sombong itu? Cantik, besar, kecil atau bau? Pernah nampak Bu? Enggak. Ibu pernah nampak orang sombong? Pernah. Ibu pernah jadi orang sombong? Nah, kan, ya kan? Inyo aja nan elok kan? Bagus. Ingat mak dan ayah, iblis dihalau dari surga itu karena sombong. Aba wastakbara, sombong dan takabur. Sombong dan takabur. Coba, siapapun yang sombong, siapapun yang takabur, musuhnya Rasulullah, kawannya iblis. Tahun ini saya mau sombong atau tawadu? Tahun ini saya tingkatkan keimanan atau nurun iman atau datar saja? Gimana caranya menentukan iman itu Ustaz? Tahun baru Islam ini mak dan ayah menentukan iman, yazdada fil ibadah, bertambahnya ibadah. Dulu belum pernah ke masjid. Dulu belum pernah solat. Itu namanya oleh Tuan Guru kita Buya Abdul Somad hijrah. Kalau bahasa awak berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan merubah nasib awak kalau awak sendiri tidak ada niat untuk berubah. Amuka berubah le, kapai semayang boleh, kapai jamaah boleh. Itu tambah nampak. Oh, saya udah Ustaz, bagus. Saya mulai malam ini perubahan hijrah saya bertaubat. Usolli sunatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya akan salat taubat siang dan malam Ustaz. Sudah berwudu, masuk dalam masjid, salat tahiyatul masjid, kemudian salat wudu, kemudian salat taubat. Ada awak kadang-kadang sama ayah masuk dalam masjid, akan dibuat. Tidak ada orang pandai dah Pak. Tidak ada orang pandai. Suruh raja melawan, suruh raja mengganggu. Bu, iko ayah-ayah ama-ama dulu beraja itu tekun kapalo ke bawah, takui ke guru. Mako amak pandai memimpin yasinan, solawatan, berzanji. Ayah bisa mimpinan yasinan, baca doa, zikir, tahlil. Nyu awak dulu ba ilmu awak dibaide orang guru-guru awak dulu. Kalau anak kini Pak mengangu.
Jadi mak dan ayah semua hijrah ko tahun perubahan. Amo kan taubat Ustaz. Tahun ni ko hijrah amo Ustaz. Kan bertaubat amo Ustaz. Dulu nak pernah jemaah, kan berjemaah boleh Ustaz. Coba tengok Rasulullah hijrah tu mak ayah keluar dari rumah aja, jangan dari kota Mekah, keluar dari rumah aja susah. Apa bilang Abu Lahab? Kawan-kawan, Muhammad malam nanti keluar dari kota Mekah. Siapa yang berani membunuh Muhammad, 100 ekor onta hadiahnya. Siapa yang nak mau Pak? Mereka suka mabuk, judi, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu. Kalau dulu namanya tua namanya. Coba, siapa yang tak mau? Dikawal itu susah. Rasulullah keluar mak dan ayah, keluar aja dari rumah bersembunyian berangkat itu susah. Awak pun macam itu juga mak ayah. Tiba subuh tu keluar dari rumah tu setan tak nampak di godang setannya ayah. Menggulik-gulik je lah waktu macam menggulik-gulik nama bahasa Siko apa namanya tu? Apa namanya tu Ustaz? Menggeliat apa? Tadonga ada wa azan tu nyo mengaji tu dong donga ada wa menggeliat. Itu perjuangan Pak. Iblis mimpi awak. Lalu dawak tadonga dawaknya dah mengaji menggeliat jule. Langsung di pipisnya dek 2 mili kaidung awak, ai koncongnya. Begitu kata Rasulullah. Olah azan orang sampai solat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Awak tambah selimui. Kironya setan koncong di telinga awak. Jadi kironya hidung di lubang telinga go WC setan kironya Pak. Itu perjuangan susah. Beda dengan ayah-ayah hamba ko, amak-amak biaya hamba di belakang. Tak susah lagi. Kenapa? Kerana perjuangan bukan hari ini mulainya. Lah sajak dulu. Lah tak biasa. Makanya man tarakal adatu adawa. Orang yang biasa mengerjakan sesuatu, dia tak perlu ditunjuk ajar lagi. Kerana dia bisa membuatnya. Kerana sudah terbiasa. Kalau orang biasa jago jam 6, jam 6 je jagonya. Kalau dia jago pun jam 5 je dah akan duduk dah. Dan biasa keluar jam 7 dari rumah, jam 6 dah amu keluar sebelum sampai jam 7. Yalah biasa. Jadi mak dan ayah perjuangan. Makanya Rasul mau keluar itu ditengoknya bersawak kuah, diintiplah keluar kuah. Nampak tentara Abu Lahab dan Abu Jahil, satu pun tak ada yang mengantuk. Tabalah lihat yang matanya merah padam macam singa mau memangsa. Sia keluar bunuh, sia keluar bunuh. Tertuju mata yang banyak ke Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Ali, lebih ya Rasul. Baca rohnya Ali, kok nampaknya bahaya. Ya Rasul, yang mereka cari itu sebenarnya ya Rasul adalah engkau ya Rasul, bukan kami. Jadi gimana ya Ali? Gini aja ya Rasul, engkau tidur di tempat aku tidur di tempat engkau. Ini hebatnya politik Ali bin Abi Thalib, anak muda. Ikon disebut dengan siasat politik, coba. Menyelamatkan orang banyak biar kita berkorban. Beda dengan politik zaman awak ini kok menyelamatkan diri, orang lain disiksa. Nah, bagaimana Ali? Kamu siap tidur di tempat saya? Siap ya Rasul. Kamu rela mati ya Ali? Ya Rasul, demi engkau selamat agama akan berkembang. Biar aku mati ya Rasul. Begitu anak muda. Coba anak muda kini kok, coba sama ayah. Amu bangga ada beberapa orang anak muda yang hadir di masjid awak. Untuk zaman kekinian kontemporer ini mak ayah membawa anak muda yang mau anak-anak ke masjid kayak begini susah. Awak kok awak remaja awak banyak anak
Anak-anak awak banyak. Mudah-mudahan pemuda remaja awak dan anak-anak awak masuk sarugo sadonyo. Amin. Inilah nanti yang jadi RW, inilah jadi menjadi Pak Camat, ini jadi menjadi pengurus. Anak-anak inilah besok jadi imam, anak-anak inilah besok jadi khatib. Yang di rumah gilo. Dia tak makan tapi lagi kau. Dia makan tak nio. Dia ndok ni kau nyenangi. Dia nyok ono. Tu anak-anak di kampung kami tu Pak. Kalau di sini kampung sih kau merasa lebih parah dari itu. Iya tu nak. Nani yo nani ndak. Ali begitu. Tidur Rasul di tempat Ali. Ali tidur di tempat Rasul. Ini apa? Pengorbanan. Pengorbanan anak muda siasa Ali bin Abi Thalib. Makanya mak dan ayah untuk merubah negara kita ini tidak bisa lepas dari anak muda. Baca sejarahnya. Indonesia salah satu merdeka juga oleh anak muda. Bangsa satu, bahasa satu, bangsa Indonesia. Oh, terjadinya reformasi tahun 97 itu oleh anak muda. Banyak yang meninggal di apa namanya tu di Semanggi. Banyak anak muda tidak bisa lepas. Maka ama ayah yang tua amboi ko tidak bisa awak lepas dari anak muda. Awak nang tua ko untuk nasihat aja oleh Pak. Tananggo nak ada, tinggal pikiran aja. Nafsu kadang selero nak sampai. Jangan diremehkan orang tua. Maka Rasul bersahabat ada 4 orang. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Nanti kita baca nih Bapak dan Ibu. Kita mirip malam ni tak lama-lama. Sampai jam 2 boleh jadilah. Gimana Bapak Ibu sanggup? Saya tak sanggup. Nah, kata Rasul, gimana Ali? Diintip. Tidak juga ada yang ngantuk, tidak ada yang tidur. Kata Ali, berangkat aja ya Rasul. Doakan kami ya Ali. Labbaik ya Rasul. Ada yang mengatakan doa Rasul singkat, padat, tetapi penuh hikmah. Ada mengatakan dalam surah Yasin, ada mengatakan dalam surah Baqarah. Apa doa Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Summum bukmum umyum fahum la yasma'un. Summum bukmum umyum fahum la yubsirun. Amin. Berangkat Rasulullah dengan sahabat. Ali tidur di tempat baginda Rasul. Semua tentara Abu Lahab dan Abu Jahil tertidur pulas dengan hanya doa yang singkat. Ada mengatakan indak talalok mereka tu doh, tapi Rasul keluar jo sahabat tu indak nampak di orang tu doh. Ikolah disobek dengan doa parabun itu sama ayah. Orang tu tua dulu kan macam itu tu doa parabun. Awak nampak orang ndak nampak awak. Jadi amak-amak kalau mereka kadai beko piti dah cukui baca doa tu mak. Iya. Baca doa tu. Ambil spermi, ambil telur ayam, ambil inya, ambil iko, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Insyaallah tatangkok pak. Kalau Allah berkehendak ma'aya Nabi Ibrahim doanya juga singkat. Ya narun kullu bardan wa salaman. Hai api tolong dingin dan selamatkan saya. Kan diikat Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud, kaki diikat, tangan diikat. Buat api unggun, dibakar, disiram dengan air, dengan minyak. Apa doa Nabi Ibrahim? Ya narun kullu bardan wa salaman. Hai api tolong dingin dan selamatkan saya. Kayu habis, api padam. Nabi Ibrahim jangankan kulitnya, bulu meto pak, tidak ada satu pun yang terbakar.
Jadi kalau ayah-ayah yang tukang las, abang-abang yang tukang las, sama amu yang suka masak di dapur, duitkanlah kompor gas itu, tes, baca doa itu. Masuk telunjuk ke bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya narun kullu bardan wa salaman. InsyaAllah angui bah, angui. Kenapa Ustaz? Rasul mustajab doanya. Kita mak dan ayah masih ada kadang-kadang putih-putihnya. Kenapa? Nyodoso awak banyak pak. Makanya kalau berdoa awak di rumah, kenapa diimbau ustaz? Kenapa diimbau angku tu? Kenapa diimbau buya itu untuk baca doa? Nyo ustaz itu kurang seketek doa apa dosonya dari awak. Bukan tak pada dosa, ambo banyak dosa ambo. Pernah ambo maling limau. Pernah ambo maling talu ayam. Tapi berjudi tak pernah ambo dah, mabuk tak pernah ambo dah, merampok tak pernah ambo dah. Tapi kalau di bawah muhasabah diri, mohon maaf sama ayah bunda saya, pemuda remaja. Siapa ayah sebenarnya? Siapa bapak sebenarnya? Siapa abang dan ibunda saya sebenarnya? Tanya diri. Pernahkah mabuk? Pernahkah merampok? Pernahkah memaliang? Pernahkah hendak semayang? Pernahkah teler? Pernahkah berzina? Pernahkah punya anak yang tak tentu ayah dan namanya? Di sini tinggal berdua, di sini tinggal seorang, dan di pacik lianya di sini ada seorang. Siapa sebetulnya bapak dan ibu? Kita tanya diri itu. Makanya tahun Islam ini muhasabah. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Maka di bulan Muharram ini apa yang diperbanyak? Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita aja di padang Arafah sebelum memanjatkan doa disuruh istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta ampun dulu sama ayah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan. Sadarlah, insaflah, taubatlah. Siapa diri kita sebenarnya? Pemabuk kau awak, penjudi kau awak, perampok kau awak, pemaliang kau awak, pengicau kau awak, pengunjung kau awak, tukang fitnah kau awak, jujur kau awak, orang tawaduk kau awak, orang elok kau awak, orang taat kau awak. Tanyalah diri awak. Itulah hakikat hijrah untuk awak, amak dan ayah. Maka tahun ini saya hijrah berbanyak taubat. Malam usolli sunatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pagi usolli sunatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ada waktu yang senggang, banyak istighfar. Malu awak di hadapan Allah mak dan ayah. Iblis cik dosa, dia lau dari surga. Nabi Adam cik dosa, dia lau dari surga. Siti Hawa cik dosa, dia lau dari surga. Bu, Siti Hawa apa dosanya bu? Bu, Siti Hawa ada dosanya dan ibunya makan buah khuldi. Dia lau dari surga. Cik tunya ya, cik tunya mak. Nabi Adam cik dosa, Siti Hawa cik dosa. Dia lau dari surga. Awak yang banyak dosa kok kama ka dia lau bang. Sampai duanya yang elok ke surga, yang banyak dosa ke neraka. Awak kira-kira kama ka dia lau ba? Coba. Bu, kama ka dia lau? Atau yang saya? Dia lau ke surga malu dosa banyak. Dia lau ke neraka tak sanggup menerima azab. Coba baca syair Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala
Apa lagi? Betul. Bagus. Jadi mak dan ayah, ya Allah, aku tuh takut dengan nerakamu. Tapi aku tidak sanggup masuk dalam dosaku banyak ya Allah. Sebanyak pasir di pinggir pantai itu aku nawas. Buatnya syair. Makanya mak dan ayah, buatlah syair awak berdoa, ya Allah, hamba ingin masuk surga Engkau ya Allah. Dalam kubur besok orang datang meriadil jannah, bagaikan taman surga untukku ya Allah. Tapi dosaku banyak ya Allah. Kalau Engkau tidak mau mengampuni dosaku ya Allah, wa illam taufir lana, jika Engkau tidak mau mengampuni dosaku ya Allah, Tuhan yang mana lagi yang mengampuni dosaku ya Allah. Coba bawa syair itu dalam doa. Malu kita di hadapan Allah mak dan ayah. Makanya kuatkan keimanan tahun ini dan seterusnya, kuatkan keimanan, iman kepada Allah. Coba tengok keimanan orang-orang dulu luar biasa. Siapa contohnya? Seorang perempuan di zaman Firaun, siapa namanya mak? Masita. Coba Masita jatuh sisir astagfirullah. Tadonga, Masita, kamu ngaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa? Rabbi wa rabbukum, Allah. Jadi kamu menentang aku, Masita? Iya, kamu kan Tuhan. Kalau begitu Masita, kamu saya azab, silakan. Kayak bunuh, silakan. Sampai direndam dalam kancah yang sangat besar, mendidih, isi air sama minyak, merenggut nyawa dalam sekeluarga. Bilal bin Abi Rabah, tukang azan. Bilal itu Arab Badui, hitam orangnya, budak orangnya. Tapi Rasulullah menyuruh dia azan karena suaranya lantang. Dalam riwayat tempat Bilal bin Abi Rabah itu azan di Mekah hanya dua. Satu di Bukit Marwah, yang dua di atas atap. Itu suaranya sampai ke Jamarat, Pak. Jamarat lebih kurang 5 kilo. Tadonga suaranya dah. Tak ada mikrofon waktu itu, Pak. Makanya amak dan ayah, pengurus masjid, kalau besok mencari pengurus untuk yang muazzin, cari yang sange-sange suara, Pak. Yang ancak suaranya ngomong Allahu Akbar. Atau nama lain Allahu Akbar. Yang ancak suara. Ikut tak dong ada kampung kadang-kadang Pak RW, itulah yang materai laswa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong dia amak di luar tu. Lama kan apa doan. Makanya anak-anak ni coba, anak-anak ni bagus ini. Coba latihan azan, buat musabaqah azan. Hadiahnya jangan tanggung-tanggung Pak RW. Masa ya 900 kakak di sini. Kan ada yang berlebihan rezeki, sedang-sedang rezeki, ada yang bawah rezekinya sedikit. Hadiahnya bukan main-main. Anak-anak lomba azan ini hadiahnya apa Ustaz? Sepeda. Yang remaja hadiah azannya apa Ustaz? Honda. Kan gitu kan. Ikut nak buku, amplop. Lalu sampai pulang lah dah buka amplop Abi. Di Abi-nya Ustaz, apa namanya kok, isi pulsa pun Abi paket. Amak-amak kau buat lo. Kalau kami kan dah azan tu Ustaz, okey. Amak-amak kau buat lo lombanya. Nak tilawatil Quran jadi, azan apa lomba yasinan jadi. Buat 2 tingkat lo amak-amak yang sampai 10 umurnya ke bawah, atau 60 ke bawah sampai 40 hadiahnya umrah. Suai bu, kan gitu. Tapi yang ikut itu yang alun umroh, kan itu pesertanya. Saya yakin itu 900 kakak ikut 600, masya Allah melimpah RW. Kata pembawa acara, hadirin yang berbahagia, malam besok musabaqah perlombaan
tilawah tingkat amak-amak 40 sampai 60. Hadiahnya adalah umroh. Mari kita saksikan. Yang belum mendaftar segera mendaftar. Meja panitia penuh, dia orang penuh. Ketua kami batigo sarumah tu amu ikui mangga dan ikui jo mau dan mete dan ikui jon ikui sadu Allahnya do ikui. Mulai malam besok. Apa kata MC? Peserta berikutnya dengan nomor 350 yang membacakan surah itu mulai ayat sekian dipersilakan. Ada dua mete tu. Ibu lampu kuning basit siap. Hilang yang kuning, timbul yang hijau. Mulai lima mete tu baca. A'udzu billahi minat syaitonir rajim. Orang mati dia golak kiri kanan macam-macam manahan mulut kayak kata orang. Tapi yang peserta pede, tahu pede, percaya diri, yakin maksudnya ikan dapat juara. Kenapa? Dalam ingatannya umroh. Semangat itu. Bawa besok hadiahnya umroh, jangan main-main. Banyak orang kaya di sini. Oh, kalau tidak bisa 6 orang, 12 orang, 3 juta. Dah selesai orang umroh 1 orang. Mobilnya aja 4, mobil aja 5. Rumah sewanya berapa pintu? Tokonya berapa banyak itu? Masa ia mau umrohkan orang tak mau? Kalau ada macam itu, so Pak RW matinya 8 seorang. Tapi saya yakin masjid ini tidak akan selesai kalau tidak orang pemurah-pemurah di kampung awak itu. Makanya sanjung sampai awak. Ustaz tu kami yang tua 60 kata go, wah Ustaz gue lo Pak RW, hadiahnya lumayan. Kalau anak-anak tadi hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, ama-ama hadiahnya umroh, yang biaya anak tua tu hadiahnya Ustaz kain kapan. Kan lumayan itu. Masa iya Ustaz? Manggalah. Besok kita tutup mata, terlibat tangan di atas dada, dipanggil Allah Ta'ala. Ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dalam kubur, ma rabbuka. Kita jangan tanya dulu, Rabbi wa rabbukum. Jangan itu jawabnya. Mungkar nakir. Tengok ni. Ini kain apa nih? Ini hadiah musabaqah. Ini Dia tuh tercengang, tak sanggup lanjut pertanyaan itu. Mana biukan, tak sanggup nanya itu lagi. Menghadap sama Allah. Ya Rabbi, saya tanya si anu tu ma rabbuka, jawabnya lain pula. Dibangganya kain kapannya. Mungkar, nakir, kamu tak tahu. Itu orang tu orang hebat baca Al-Quran. Makanya kain kapan tu hadiah itu. Jangan ditanya lagi. Coba bayangkan terhindar dari pertanyaan mungkar dan nakir. Hadiahnya jadi ayah-ayah dan tutu apa, amak-amak biar di belakang dan tutu, hadiahnya kain kapan. Gimana sesuai? Daripada bawa kain masyarakat, besok meninggal, esok dibungkus dengan kain masyarakat yang iuran 2.000 sebulan. Pak RW, Pak RT kadang-kadang do anggotanya tiap bulan mengutip 2.000 diminta orangnya muncungnya keluar lo nenek indah. Kan minta gele. Orang mati mah kain tadi, orang mati mah kain. Ada ndak mau bayar matinya coba. Membawa kain orang. Yo kalau leredo orang lain ikhlas, kalau indah mangga terima lah. Ya ta'allaqu minas sama'i wal ardi, gantungkan Allah Ta'ala amal ibadat antara langit dan bumi sebelum utang piutang dibayar. Makanya waktu mau diangkat mayat itu gimana Bapak Ibu? Makan maaf. Ada utang piutang kalau tidak bisa, dimusyawarahkan, dimaafkan. Begitu oleh agama mak dan ayah. Okey, keimanan nampak dalam bentuk perubahan ibadah. Oh, saya tidak tahu Ustaz. Saya tahun ini adalah tahun perubahan puasa. Pokok Senin Kamis puasa. Ayo bayo bulan bayo ambo puasa Ustaz. Ayo bayo bulan bayo ambo berdoa di rumah Ustaz. Okey. Ada sebuah perubahan.
Dulu berokah hidup ama ayah awak. Dek mendoa ama ayah. Lah iya anak mendoa. Dia gina mu anak mendoa. Anak sunat Rasul mendoa. Anak nikah kawin mendoa. Anak berajar di antar sekolah mendoa. Tamai sekolah mendoa. Di antar mengaji mendoa. Tamai kaji mendoa. Anak pergi merantau mendoa. Balik dari rantau mendoa. Anak cari karajo mendoa. Dapat karajo mendoa. Benih padi ditanam mendoa. Tumbuh padi mendoa, kadi tuai padi mendoa, balik padi ke rumah mendoa, makan padi baru mendoa, merakai hidup orang dulu sama ayah. Iya atau enggak? Awak nak tiap bulan terima gaji, tiap bulan terima gaji, sekali setahun tak dapat mendoa di rumah. Makanya angin rumah itu, angin. Cobalah tahun ini tahun perubahan. Kawan perlu punya planning. Saya 1 kali 3 bulan bawa anak yatim makan ke rumah. Bawa anak yatim go. Abui talu ayam tu, abui sayur, abui ikan gitu. Makan nak. Supaya barokah rumah itu. Jika nak di samping rumah anak yatim, awak orang berado, awak makan lama tiap hari. Adi macam mejanya, 8 macam, 6 boleh macam tu sambanya. Lewat di rumah anak yatim, tidak pernah sabung kui dan tu anak yatim. Yang indah yang ado alhamdulillah. Amun dah usah tahun ini hijrah mau Ustaz. Hijrah bagaimana? Saya akan bersilaturahim. Inilah Rasulullah berangkat dari Mekah menuju Madinah. Belum sampai Rasulullah di kota Madinah. Dulu namanya Yasrib. Yasrib dulu namanya itu. Sampai Rasulullah di kota Madinah, jumpa dengan masyarakat, musyawarah. Masyarakat minta, ya Rasul, tolong tukar namanya Yasrib ni gimana ya Rasul? Maka ditukar dengan Thayyibah. Dari buruk menjadi baik. Coba bayangkan Pak, kota Madinah, Rasulullah dengan rombongan. Belum sampai Rasulullah lagi ke kampung Madinah, baru di gerbang sudah ditunggu oleh masyarakat banyak. Apa kata masyarakat menunggu kedatangan Rasul? Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Disambut kedatangan Rasul. Maka ama ayam, ini mama yang datang, namanya tuan guru yang datang, para ulama, alim-alim, guru-guru awak, nenek mama yang datang, pemerintah yang datang, itu sunat hukumnya disambui Pak. Sunat hukum disambui. Maka ayah-ayah awak di kampung, mama awak di kampung, nenek datang, mama yang datang disambui dengan selawat, berzanji, meraban, atau bahasa kampung daerah, budaya-budaya, ada yang ngagong, ada yang minyak, ada yang silek. Itu Pak. Kita tengok Buya Abdul Somad wapai ke mana-mana, kadang-kadang ada 300 meter di jalan, orang salam-salam sampai menyambuinya. Karena sunnah Rasul. Rasulullah disambut di Madinah kayak begitu. Beda dengan ambo datang tadi Ustaz. Ambo seorang aja. Dah dona nyambui ke RW. Tu ibu atiu sandai, bawa nasib ambo wana macam itu. Indah ini ma dan ayah sudah berubah. Coba masa yang akan datang pemuda, remaja, nenek mama, alim ulama dan majelis talim. Gimana caranya? Siapapun guru kita, nenek mama kita, pemerintah kita. Kalau sempat masuk tadi dalam ke wali kota atau datang ke Pak Gubernur, umbul-umbul penuh. Nenek mama pakai seragam, nah Pak RW, Pak RT kain seragam, nah rebana seragam. Baru di gerbang tu apa kata protokoler, hadirin berbahagia rombongan menuju masjid, mohon berdiri di pinggir jalan. Tangga lo sadonya. Tiba-tiba hadirin yang berbahagia, mohon menyambut kiranya rombongan Pak Gubernur. Tangga lo sadonya. Yang rebana tak. Yang anggota silik lah silik pula, lah 3 langkah pula menyambutnya. Tapi kalau Ustaz datang, tidak aja dah. Indah ambo aja. Orang tu ada tengok daftar tadi nama-nama buya-buya awak yang hebat-hebat, yang alim ulama, yang abid ada, yang ahli tafsir ada.
Tapi itulah yang baru bisa awak lakukan, baru disambut oleh panitia, itu baru yang bisa lakukan. Alhamdulillah. Artinya mak ayah, Rasulullah hijrah ke Madinah, apa yang kita ambil dalam butir yang paling banyak itu, wa ambil cia, menjalin kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Di Mekah susah, di Madinah aman. Padahal Madinah bukan umat Islam semua. Ada Bani Nuqah, ada Bani Nadir. Tak semuanya Islam, tapi mereka kompak. Ya ayyuhan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah ciptakan kita bersuku, berbangsa. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh. Oh, awak-awak kampung gua ada Pili, ada Bitopang, ada Nadongo dan lain-lain. Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Awak amu yakin kalau di masyarakat awak kekompakan tidak ada bandingannya lagi. Tapi ada sekelintir kecil, ada di antara awak elok laki bini jumin tua ndak elok, elok jumin tua je tetangga ndak elok, elok je tetangga aja orang kau ndak elok. Mak dan ayah, taat awak beramal ibadat, keimanan awak kuat, hebat kita beramal ibadat, tapi tidak boleh elok jurang doa mak ayah. Kata Rasul, la yadkhul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Rasulullah di Madinah aman. Kenapa aman Ustaz? Nyo bersama-sama sama ayah. Di sekolah letaknya amo sabui tadi, hormatilah orang tua-tua awak engkau. Agunnya orang tua-tua Ustaz, minta pendapat, minta pandangan. Pengalaman ni duit banyak sama orang tua-tua itu. Walaupun kita nago ndak kue, tapi pengalaman dan pengetahuannya luar biasa. Kemudian bergaul Rasulullah dengan orang-orang tua diwakili oleh Abu Bakar Siddiq, karena nasihatnya kita penting. Bergaul kita dengan orang-orang kaya, karena orang-orang kaya itu kuat ekonominya dan kuat ilmu pengetahuannya. Bakawan waktunya yo selesai. Kau jalan awak kau di aspal, kau dipangakan kau pendidikan awak kau dipangakan. Bakawan awak dengan orang yang bergaduh. Rasulullah bersahabat dengan Utsman bin Affan, orang tuli baca, para luar tuli baca sama ayah, piti masuk bara, piti keluar bara, tinggal bara. Iko kadang-kadang di kampung ada sebagian nama ayah, piti masuk dalam Ramadan sekian, hari raya sekian, jumlahnya sekian, 2 minggu setelah raya, ditanya di orang, tua kamar bagi piti kau tua, ajna tanya tu urusan den dunia. Tiap pulang awak WC macam itu, ya tiap pulang awak macam itu je, ndak berubahnya, ndak boleh ditanya. Kenapa kau ndak joleh? Indonesia sampai kini itulah ndak joleh doh Pak. Konsep itu ndak joleh. Bautang tori aja. Dulu SBY ambil utang lansai. Ada tukar nan periode ko sansai kali Pak. Iya tak nak? Sama dengan gubernur Pak. Indonesia dan ayah gubernur yang paling pusing dan sakit utangnya. Gubernur di Indonesia adalah Gubernur Riau. Bacalah. Amulang membaca Pak. Seluruh gubernur di Indonesia yang paling pusing otaknya adalah Gubernur Riau. Kenapa? Ditinggalkan oleh orang terdahulu utang piutang 2 triliun. Utang ditinggalnya, tapi dia belum biar Pak, utang. Coba. Jadi Pak RW misalnya tuh habis jabatan Pak RW batang kau, Pak RW kini amanemo apa anda terima utang. Jo apa Pak RW kan membangun, jo akan ibu berubah masyarakat. Buku utang itulah. Makanya mak ayah sampai kini awak nak adon ni nak mamayu utang dah. Lai anak bayi utang, muai KTP bayi utang, muai beko SNK bayi utang, bayi kok bayi utang bau utang awak sadonya. Iya tu nak.
mohon maaf, buang hajat pun bayar hutangnya Pak. Okey. Kemudian Rasul bersahabat dengan anak muda Ali bin Abi Talib. Kenapa Ustaz? Karena anak muda nyori sinil Pak, ori, manjir jadi, melompet jadi, lari-lari jadi, beranang jadi, menyolamnya jadi. Itu anak muda. Tapi kalau anak tua-tua kau jangan kan lari-lari lepas berjalannya susah berbunyi kali. Tak pasal dia cari oksigen. Ada masuk kini ada poskonya cie-cie. Kau ama-ama kau orang elo-elo sadonya, orang canca sadonya, orang codi sadonya. Ada ama-ama kau ahli ibadat, ada ama-ama kau ahli jahit menjahit, ada ama-ama kau ahli bunga memunga, ada ama-ama kau ahli bikin kue. Amu menengok ama ayah, awak wirid elo dah ha. Habis kau sudah subuh tu selalu wirid, alah salah saya lontong dah sekali yang mau saji doa. Bilo nyo jago, bilo nyo buat lontong, wirid tarwi jo, mengaji tarwi jo. Tu hebatnya ama-ama kau ada ahli bikin kue. Adalah sebagian ama-ama kau ahli makan kue. Ada je tu. Munya juga rajanya.